Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorga tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan?
selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku gelap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku gelap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami,
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah online kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada pagi hari ini, Kamis 21 Mei 2020, dilayani oleh Saudara Juan Gilbert Buki. Selamat beribadah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hari ini kita memperingati pemulihan Tuhan Yesus melalui peristiwa kenaikannya ke surga. Allah Bapa berkenan memuliakan Yesus karena ketaatan dan pengorbanannya melakukan karya keselamatan dari Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita awali ibadah kita dengan nyanyian KJ 161 bait pertama dan kelima. Segala kemuliaan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber sejahtera, pencipta kehidupan. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Allah mengutus kita seperti Ia mengutus Yesus ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik, untuk menyuarakan kebenaran. Tetapi apakah hidup kita telah menjadi kitab terbuka yang menggambarkan kabar baik dan kebenaran itu? Apakah kita telah menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan pakai sesuai kehendak-Nya? Marilah kita tunduk memohon belas kasihan Tuhan agar kelemahan kita dijamahnya dan disembuhkan, agar kita dibentuk dan dipakai untuk pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan, agar terang Kristus memancar dari kehidupan kita. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa.
Pandanglah kepada diri kami ya Tuhan, sendengkanlah telingamu pada pengakuan kami. Oleh karena seruan kasih dan kerendahan hati, kami menghadap kepadamu yang suci dan kudus. Biarlah Engkau yang putih dan bersih rela mentahirkan kami yang bercela. Padamkanlah ketegaran kami akan dosa, agar kami mengalami perubahan dan pembaruan akal budi. Ya Tuhan, kami mohonkan doa ini hanya kepadamu. Biarlah kami melihat bahwa sungguh nyatalah kasih dan keadilan Tuhan itu. Terimalah penyesalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon pengakuan dosa kita dengan menyanyikan NKB 14 bait pertama dan kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara, arahkan pandangan kita pada Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga. Tetaplah hidup berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita dengan segala konsekuensinya dalam situasi apapun. Tabah dan berserah seraya mengingat janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita merespon berita anugerah dengan menyanyikan NKB 143 bait pertama dan kedua, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, kau tidak akan
Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Allah Sang Bapa di dalam Yesus Kristus yang kami peringati kenaikannya pada saat ini. Ketika kami hendak merayakan iman dan mengingat Engkau melalui firman, biarlah Roh Kudus bersedia mengurapi kami. Pikiran kami dan hati kami, diri kami seutuhnya, kami persembahkan bagi kebenaran-Mu yang tertulis di dalam firman. Layakan kami Tuhan atas semua keterbatasan kami. Kami percaya Engkau bersama-sama kami di dalam pemberitaan firman ini. Berbicaralah Tuhan, kami memohon. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara indah jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sebuah peringatan liturgis yang menandai bahwa rangkaian karya Tuhan Yesus Kristus di dunia telah kita rayakan dan lalui hingga akhirnya. Ketika kita masing-masing di rumah bersatu hati dan bersekutu bersama dalam persekutuan dan ibadah ini, maka sebenarnya kita sedang menemani Tuhan Yesus Kristus bukan hanya di masa sengsaranya saja, tetapi sebenarnya kita juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai dengan masa kemenangannya ini. Dan ini semua senantiasa kita rayakan sebagai suatu pengalaman iman yang tidak terlupakan. Lebih uniknya lagi, ketika kita sedang bersekutu bersama secara terpisah pada hari ini, kita sedang merenung di bawah tema suarakan kabar baik dalam sukacita. Kenapa unik? Karena hari ini kita merayakan dan memperingati hari yang istimewa ini di tengah kondisi yang sangat tidak menentu. Malah nampaknya saya yakin untuk mengatakan bahwa kondisi ini juga kacau. Marilah kita merenungkan. Kita disuruh bawa kabar baik dalam sukacita. Sedangkan lingkungan kita, sebagian besar orang itu lebih bersukacita, lebih berbahagia ketika kekuasaan, kedudukan mereka perebutkan dan dapatkan. Bahkan untuk mencapai ke sana, banyak orang yang melakukan segala macam cara, melakukan apapun kepada siapapun, baik itu terpuji ataupun tidak,
demi mencapai itu. Hal-hal penuh dengan kekerasan, video kekerasan beredar di mana-mana, dan mungkin kebanyakan dari kita justru menikmati, asik menyaksikan video-video semacam itu. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini juga, banyak konten-konten yang meresahkan beredar dan semua orang seakan-akan menikmati untuk membagikannya tanpa kita tahu dampak dan akibatnya. Pornografi lumrah terjadi dan diakses di mana-mana. Sehingga ini menjadi suatu pertanyaan besar. Apakah kabar sukacita yang datang dari Tuhan Yesus Kristus itu masih digemari? Kayaknya sih tidak. Kalau kita berkaca dari hal-hal tadi. Apakah bisa, apakah mudah, atau bagaimana caranya agar sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang dicatat di dalam Injil-Injil itu diterima dan dipercaya oleh banyak orang. Saya menjadi teringat pada suatu cerita, seorang EO atau event organizer asal Yogyakarta bernama Yoga Cahyadi suatu saat, saudara-saudara, kedapatan menabrakkan dirinya dengan sengaja pada kereta api yang sedang berjalan. Itu artinya jelas bahwa ia tewas karena bunuh diri. Pertanyaannya adalah, kenapa ia sampai melakukan itu? Ternyata sebagai seorang EO, pada pekerjaan yang ia rasa sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam hidupnya, ia mencapai suatu titik gagal ketika harus bertanggung jawab dan menyelenggarakan festival musik besar pada waktu tertentu. Kegagalan ini dianggap sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi pada pekerjaan yang sangat penting baginya, pada pekerjaan yang membesarkan namanya. Kegagalan itu adalah pukulan berat baginya. Sehingga ketika kegagalan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, ia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi sebenarnya bukan hanya alasan itu saja. Orang-orang di sekitarnya termasuk para penonton yang sebenarnya ingin menyaksikan festival itu turut melakukan perundungan atau bullying, turut mencemooh kegagalannya sehingga menambah-nambah alasan baginya untuk bunuh diri. Mari kita lihat di sini. Apakah Mas Yoga merasa pekerjaannya ini dilakukan dengan terpaksa? Sepertinya tidak. Sebab ia melakukan pekerjaannya ini dengan sukacita. Apakah pekerjaannya ini sebenarnya tidak ia sukai? Nampaknya juga tidak. Sebab dikatakan bahwa ia merasa bahwa pekerjaan ini adalah hidupnya. Apakah pekerjaan ini tidak membuat dirinya terkenal? Tidak membawa pertumbuhan dalam kehidupannya? Tidak juga. Bahkan melalui pekerjaannya ini, ia dipercaya untuk bertanggung jawab pada penyelenggaraan festival musik yang besar. Justru Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya seorang Yoga Cahyadi ini mati oleh karena sesuatu yang ia anggap sangat menyenangkan. Yoga ini mati karena sesuatu yang ia anggap sebagai bagian terpenting di dalam hidupnya. Bahkan hidup Yoga ini berakhir, Bapak Ibu Saudara, karena sesuatu yang ingin selalu ia capai dengan baik, sesuatu yang dianggap sebagai terang keberhasilannya. Ini baru satu dari berbagai macam kejadian semacam ini. Belum lagi para calon wakil rakyat yang memutuskan untuk bunuh diri dikala tidak berhasil mendapatkan kursi legislatif. Alasannya sederhana, karena semua modal besar yang ia keluarkan pada masa kampanyenya itu ternyata sia-sia. Sadar atau tidak, saudara-saudara, kisah semacam ini sebenarnya terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita, dalam suatu rangkaian peristiwa yang terjadi secara keseharian. Seseorang bisa ditangkap, dihukum mati karena melakukan tindak pelecehan seksual yang keji. Dan itu semua terjadi karena kesenangan dirinya untuk menyaksikan konten-konten muatan pornografi. Di wabah COVID-19 yang sangat menakutkan ini, banyak orang membagikan, memberikan kepada orang lain berita, video, foto, kabar yang belum tentu kebenarannya, atau konten-konten lainnya yang sebenarnya meresahkan orang lain misalkan. Dengan segala macam bentuk platform
Baik itu kepada secara perseorangan atau baik itu kepada komunitas tertentu. Alasannya sederhana, ya supaya ada yang diobrolin saja. Ya karena lagi asik sih dibicarakan. Ya karena saya senang punya teman ngobrol. Atau alasan lainnya, ya supaya orang lain bisa berhati-hati. Padahal sudah dengan jelas pemerintah memberikan anjuran-anjuran agar kita bisa melakukan pencegahan, agar hidup kita lebih berhati-hati dan itu jauh lebih benar. Atau ada orang yang menikmati ketika menyebarkan kabar-kabar hoaks yang menjatuhkan, memfitnah, melemahkan keberadaan orang lain dan ia merasa itu benar, pantas untuk dilakukan, pantas untuk dinyatakan. Padahal dengan demikian sebenarnya ia sama dengan seorang pembohong. Dan kasus-kasus lainnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh karena itu secara sederhana saya mau memberikan pernyataan awal. Kenapa kita dan sebagian banyak orang di dunia ini, kita dan dunia kita ini butuh kabar baik? Karena kita dan dunia kita ini sebenarnya sedang terjebak dalam suatu kebahagiaan palsu. Kebahagiaan yang kosong, yang sebenarnya hanyalah sebuah kulit. Sebenarnya itu hanyalah sebuah kulit untuk menutupi, untuk menyelubungi dampak tujuan maksud dan kemungkinan yang buruk, keliru, ataupun fana. Kalau ditanya kabar baik apa yang harus kita beritakan atau dikabarkan, kira-kira kabar baik macam apakah yang dimaksudkan? Maka sebenarnya tentu kita tahu bahwa jawabannya adalah kabar baik tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus yang lahir menjadi manusia, yang di dalam hidupnya menunjukkan kasih yang agung, yang menderita, yang mati, yang bangkit lalu naik ke sorga. Bahkan kita biasa menyingkat ini dengan menyatakan bahwa kabar baik yang dimaksud adalah Injil. Kabar yang baik yang dimaksudkan adalah Injil. Termasuk dengan semua ajaran para rasul Yesus Kristus yang berdasarkan Injil. Tapi kenapa Injil? Injil ini adalah bahasa Arab. Dan kita menggunakannya untuk menyebutkan kitab-kitab dalam perjanjian baru diantaranya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam bahasa Yunani, Injil disebut dengan Euangelion. Di dalam bahasa Latin, Injil disebut dengan Evangeliarium. Di dalam bahasa Inggris, Injil disebut dengan Gospel. Ternyata itu punya arti yang sama, yaitu kabar baik. Itulah kenapa sebenarnya mudah bagi saya dan Anda, saudara-saudara, kalau ditanya kabar baik yang dimaksud itu apa? Ya Injil. Karena Injil itu sendiri adalah kabar baik artinya. Tapi kenapa Injil disebut sebagai kabar baik? Ini barulah pertanyaan yang agak susah. Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan sebagai kabar baik karena di dalam Injil kita tahu tentang kelahirannya. Tanda bahwa Allah yang suka untuk akrab, Allah yang suka bersama-sama dengan ciptaannya, suka untuk dekat dengan ciptaannya. Di dalam Injil kita tahu tentang sengsara dan kematiannya, tanda Allah yang mau mengorbankan diri bagi penciptanya. Di dalam Injil juga kita tahu tentang kebangkitannya, tanda bahwa Allah telah memberi kemenangan bagi penciptanya. Dan di dalam Injil juga kita tahu seperti yang kita rayakan hari ini tentang kenaikannya, tanda bahwa Allah berkuasa. Dan kisah-kisah yang dicatat di dalam Injil itu kita ketahui bersama dilakukan karena dan dengan kasih-Nya. Itu artinya di dalam kitab Injil diceritakan Allah yang begitu mengasihi penciptanya termasuk kita manusia. Allah yang begitu mau memberikan pengampunan termasuk kepada kita manusia. Allah yang senantiasa berusaha untuk melepaskan dan membebaskan kita, seluruh ciptaan bahkan dari dosa yang sering kali kita lakukan. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu bentuk kebahagiaan yang paling sejati, suatu bentuk kebahagiaan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Sebab tanpa kebahagiaan yang berasal dari Allah ini, orang kaya pun akan hidup tanpa kebahagiaan. Orang yang terkenal pun akan hidup tanpa ketenangan.
Orang yang tampan atau cantik pun akan hidup dengan rasa tidak pernah puas atau bahkan minder. Orang yang tinggal di kota gemerlapan nan besar pun akan selalu merasa sepi. Orang yang dengan kekuasaan pun akan selalu merasa dirinya lemah. Bahkan orang yang pintar pun tidak akan bijaksana. Karena jelaslah segala sesuatu yang dapat menyenangkan, segala sesuatu yang dapat menghibur di dunia ini, itu semua hanyalah seakan-akan. Hanyalah seakan-akan dan tidak benar, tidak seluruhnya nyata. Itu menunjukkan sebagai ciptaan, sebenarnya kita tidak akan pernah bisa lepas dari sumber kasih itu sendiri. Dari sumber kebahagiaan itu sendiri yang adalah Sang Pencipta. Kita yang percaya tentu tahu persis tentang ini. Kita sudah diajari berkali-kali, kita sudah dibiasakan untuk hidup di dalam kebenaran kabar baik atau Injil ini. Dan seharusnya kita mampu untuk terus berusaha melakukannya. Tapi menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan mereka yang belum ngerti-ngerti? Bagaimana dengan mereka yang belum tahu atau belum percaya? Atau lebih parahnya bagaimana dengan mereka yang tidak mau tahu dan tidak mau percaya pada kisah Injil Yesus Kristus ini, pada kabar baik ini. Oleh karena itu saudara-saudara, ini adalah bagian penting ketika kita merayakan kenaikan pada hari ini. Ketika Yesus naik ke sorga, saat itu juga sebenarnya kita diutus menjadi pembawa kabar baik. Injil Lukas yang mendasari perenungan kita pada hari ini mengatakan bahwa Bapa telah mengutus anaknya, Yesus Kristus. Sang Kristus itu telah melakukan dengan sangat penuh, dengan sempurna, sekalipun jalannya adalah kepahitan dan penderitaan. Maka ketika hari ini kita merayakan kenaikan Sang Kristus itu, tertitahkanlah perintah. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sebuah teks yang sebenarnya singkat, sangat sederhana, tetapi menegaskan dengan sangat keras bahwa kita telah menyaksikan, baik dengan mata indera ataupun dengan mata hati kita, bahwa Yesus sudah bangkit. Semua orang percaya yang pada saat itu melihat dengan langsung, ataupun kita orang percaya masa kini yang melihat dan mengingatnya dengan iman, sebenarnya telah menyaksikan Yesus yang sudah naik. Ini adalah suatu peristiwa penting. Pada saat itulah kita sebenarnya menjadi saksi tentang Allah yang berkarya dengan kasih. Sama seperti Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mengutus anaknya, Yesus Kristus anaknya yang tunggal, demikianlah Sang Kristus itu kini telah meneruskan pengutusan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan baik di dunia ini kepada kita. Kita adalah orang-orang yang telah menyaksikan karya Allah dan diutus untuk mempersaksikan karya tersebut. Saudara-saudara, jangan pernah punya pemikiran atau menganggap seperti ini. Tuhan Yesus sih enak, Dia tinggal mengutus dan menyuruh saja. Kita ini loh yang melakukan. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita bahkan, Sang Kristus itu telah menempuh sengsara, penderitaan, kepahitan yang sangat bahkan melampaui kita untuk mengerjakan pengutusan yang datang dari Bapanya. Maka ketika kini kita harus melakukan perutusan tersebut, lakukanlah dengan kesadaran bahwa Sang Kristus pun telah melakukannya dan mendahului kita. Jangan pernah berkata itu juga. Karena jangan sampai pengutusan Kristus ini terasa sangat berat justru karena kita sebenarnya tidak tahu dengan cara apa harus melakukannya. Seorang tokoh besar yang tentu saya dan Anda sekalian tahu, pernah dengar sangat banyak bahkan, Martin Luther, seorang tokoh besar, tokoh reformasi gereja, seorang tokoh yang sangat besar bagi kalangan Protestan.
pada suatu masa kepada orang-orang Yahudi pernah mengatakan seperti ini, saya bacakan. Orang-orang Yahudi yang mempercayai Allah Israel itu adalah saudara kita. Saudara kita. Hanya saja mereka belum mengenal dan menerima ketuhanan Yesus. Pada saat itu Martin Luther ketika mengatakan ini, saudara-saudara, dia percaya bahwa fungsinya, perannya, panggilannya sebagai seorang imam adalah untuk memastikan orang-orang Yahudi yang sebenarnya sangat akrab dan dekat dengan peristiwa kehadiran Yesus Kristus di dunia harus diperkenalkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka harus dikasih tahu, mereka harus dibuat percaya. Setelah beberapa tahun Martin Luther mengusahakan hal itu, ia kembali berucap. Seperti ini, saya bacakan. Orang-orang Yahudi itu adalah musuh Allah. Musuh Allah adalah setan, iblis yang keji, dan penyembah kejahatan. Sebab mereka menolak Kristus. Dan sebenarnya saat itu mereka juga yang menyerahkan Kristus ke dalam kematian. Ia sampai-sampai mengatakan hal yang berbeda untuk kedua kalinya, saudara-saudara, karena ternyata semua usaha untuk memperkenalkan ketuhanan Yesus kepada seluruh orang Yahudi di dunia ini ditolak sebagian besar orang Yahudi, dan ia sungguh sangat benci dan kecewa. Orang Yahudi yang diperkenalkan oleh Luther ini tentang ketuhanan Yesus Kristus justru menolak dengan mentah-mentah Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Ada tokoh lain yang pasti ini saudara-saudara masa-masa kini sedang tahu. Salah satu tokoh yang nampaknya adalah ahli semua kitab agama. Hari ini nampak sedang membela begitu radikal iman Kristen. Atau sedang berapologet bagi iman Kristen. Ia mampu menyerang kembali, menyerang balik orang-orang dari kalangan Muslim yang beberapa kali didapatinya mengganggu kebenaran dogma kekristenan. Saya pikir kalau saya sebutkan nama ini, Christian Prince, mungkin Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengenalnya. Ia mampu menciptakan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang dapat menelanjangi, meremukkan dogma, bahkan merusak keyakinan orang-orang dengan agama lain. Ini bagi saya mengerikan, karena ia bukan hanya merusak, bahkan mencemooh. Atau rupa-rupa pendeta dan orang-orang yang mengaku sebagai jemaat Tuhan lainnya, yang ternyata kalau di YouTube saya lihat gemar sekali melangsungkan perdebatan agama. Suatu bentuk tindakan yang sia-sia, karena ketika berdebat agama itu, ketahuilah Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada yang menang dan tidak akan ada yang kalah. Karena masing-masing dari kedua belah pihak yang sedang berdebat atas nama dogma agamanya, sebenarnya hanya mempertebal legitimasi agama mereka, legitimasi dogma yang mereka punya, dan meremukkan dogma atau keyakinan agama dari kalangan yang lain. Belajarlah dari dua hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya ceritakan barusan tadi. Kenapa? Injil yang adalah kabar sukacita, kabar baik, sifatnya itu adalah riang, melepaskan, sukacita. Kenapa? Karena di dalamnya itu termuat missio Dei. Misi Allah untuk membebaskan, untuk menyertai, untuk memastikan sukacita bagi seluruh penciptaan. Tapi masa-masa kini justru Injil atau kabar baik itu lebih banyak dimuat dengan humana cupiditas atau ambisi manusia belaka yang menggunakannya atas nama Allah. Renungkanlah saudara-saudara. Atau jangan-jangan selama ini kita pun juga demikian. Kita diutus untuk memberitakan dan mempersaksikan kabar baik. Oleh karena itu ketahuilah caranya. Pastikan kita tahu dengan benar dan dengan tepat caranya. Sebenarnya ada bacaan kita pada leksionari ini yang diambil pada surat Paulus untuk jemaat Efesus. Dengan surat Paulus itu kita bisa belajar banyak hal untuk mengabarkan kabar baik ini dengan cara yang tepat. Saudara-saudara, ketika Paulus
Salah satunya mengirim surat kepada jemaat di Efesus, ketahuilah terlebih dahulu. Kota Efesus ini diisi oleh komunitas Yunani kuno. Yang artinya kehidupan keagamaan mereka itu sama dengan orang-orang Yunani, dengan orang-orang Romawi pada umumnya. Penyembahan mereka terhadap Artemis itu sangatlah berakar. Tapi kalau saudara-saudara baca dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 nanti saja sehabis ini, apa yang Paulus lakukan? Ia selalu mensyukuri, menyambut gembira kebersamaan, pertemuannya, perbincangannya, obrolannya dengan orang-orang Efesus. Paulus sama sekali tidak pernah merendahkan, mengutuk, atau mengkafir-kafirkan orang-orang Efesus. Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang di dalam surat-suratnya ini terkenal dengan surat yang selalu diawali dengan sapaan-sapaan sukacita, sebenarnya mengajarkan kita bagaimana mengerjakan pemberitaan kabar baik ini dengan cara yang benar, yakni dengan sukacita. Paulus mengatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Lihat, Bapak Ibu, kabar baik adalah berita yang sungguh membebaskan. Di dalamnya memang ada kebenaran. Di dalamnya memang ada sukacita. Di dalamnya memang ada kebenaran pembebasan yang sejati. Tetapi dengan anggapan dan keyakinan itu, seharusnya lalu kita tidak menjadi komunitas Kristen yang eksklusif dan tertutup. Seakan-akan kebenaran itu ada dalam tangan kita ketika kita terus berbincang tentang Injil. Seakan-akan kebenaran itu hanya dimiliki oleh kita, hanya hidup dalam kehidupan kita dengan iman kekristenan itu. Padahal apa yang Paulus lakukan tidaklah demikian. Dengan pemahamannya terhadap Injil dan kitab-kitab Taurat, itu sama sekali tidak membuatnya untuk bersikap merendahkan, mengutuk, menyalahkan, menghina, menajiskan orang-orang di Efesus. Maka sungguh tidak layak ketika kita merasakan yang sebaliknya daripada apa yang Paulus rasakan. Karena memang benar apa yang Paulus lakukan ini. Injil yang selama ini diperdengarkan termasuk hari ini di dalam gereja, seharusnya itu dibawa keluar dari gedung keagamaan ini. Sehingga Injil sebenarnya harus dibawa ke sebuah ruang yang terbuka. Dan yang membawa Injil keluar itu, ke ruang terbuka itu, seharusnya adalah mereka pembawa-pembawa dengan keterbukaan diri. Gereja sudah sekian lama dibiasakan dengan Injil. Oleh karena itu, Injil harus dibawa keluar dari dalam gereja menuju dunia yang beragam. Apakah kita siap melakukannya? Injil harus dibawa keluar dari dalam gereja untuk bertemu dengan dunia yang luas. Dengan segala kompleksitas masalah yang ada di dalamnya. Dengan apa? Satu, dengan perbuatan, bukan perdebatan. Seperti saya bilang tadi, tidak penting. Dan sama sekali tidaklah penting. Injil yang adalah kabar baik itu, lalu hanya menjadi komponen, bahan-bahan untuk penyusun kerangka argumen dalam perdebatan dogma agama. Kemanapun kita berada, saudara-saudara, saya mau ajak renungkan bagian yang ini. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, saudara-saudara, kalau Injil di dalam kepala kita ini hanyalah sebuah konsepsi, hanyalah sebuah ide atau pemikiran, hanyalah sebuah gagasan, hanyalah sebuah teori, apalagi hanyalah sebuah hafalan, maka sebagai orang Kristen dimanapun kita berada, kita akan mudah tersinggung soal iman. Agama saya dinistakan, dikit-dikit begitu. Agama saya direndahkan, diinjak-injak, dikit-dikit begitu. Oleh karena itu, kabar gembira, kabar baik
yang harus dibawakan ini tidak cukup dibawakan dengan konsepsi. Haruslah dengan aplikasi. Sebuah perbuatan yang sungguh dapat langsung dilakukan dan itu semua berdampak baik bagi kehidupan banyak orang di sekitar kita, siapapun itu. Sehingga kita bisa belajar bahwa Injil hari ini harusnya dibawakan bukan dengan kata, tetapi dengan karya. Sekalipun kini berkembang, saudara-saudara, teologi apologetika, sebuah teologi yang membela iman kekristenan dari dogma-dogma yang salah atau merusak. Tapi saya mengajak sebagai jemaat GKI, marilah kita mengutamakan perbuatan. Yang utama adalah perbuatan. Dan sebisa mungkin menghindar dari segala macam bentuk perdebatan atas nama agama. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dengan kebersamaan, bukan kepentingan. Apalagi kita ini di Indonesia, di Serua, di wilayah Tangerang Selatan, yang tentu kita sadari bersama di sekitar kita ini sangat beragam. Bahkan banyak orang mengatakan sebenarnya wilayah kita ini masuk dalam wilayah hijau, wilayah dengan kecenderungan radikalisme dan fanatisme agama yang tinggi. Bagaimanapun Injil harus tetap dikabarkan, tentu dengan cara yang benar. Maka hal mendasar yang perlu kita lakukan adalah saudara-saudara dengan tidak memisahkan antara saya, kita, dan mereka. Seperti membedakan langit dan bumi, seperti membedakan terang dan gelap, seperti membedakan hitam dan putih. Nyatanya tadi saya bilang, Injil tetap harus dibawa. Supaya setiap perbuatan baik kita itu tidak hanya didasarkan pada kepentingan. Supaya ibadah kita di gedung ini tidak diusik, tidak dibubarkan. Supaya izin pembangunan gedung gereja kita di Nusa Loka misalkan segera diberikan izin. Supaya kita bisa bersahabat dengan mereka sehingga kita tidak dalam ketakutan. Bukan itu. Di situ kita hanya memanfaatkan Injil demi kepentingan. Malah sebenarnya Injil itu kita bawakan, saudara, dengan suatu agenda Allah yang besar. Yaitu merangkul, merengkuh, mengajak semua orang yang suka atau tidak suka. Yang mau atau yang tidak mau. Untuk bersatu di dalam satu tubuh. Tubuh yang komponennya apa? Yang komponen pertamanya adalah dikepalai oleh Kristus dan diikat erat, sangat kuat, sangat keras dengan kasih. Komponen yang kedua, kita pun diutus sebagai orang Kristen Indonesia untuk merangkul, merengkuh, menarik semua orang masuk dalam satu ikatan tubuh persatuan sebagai sesama bangsa Indonesia yang kuat. Lihatlah pada Paulus, demikianlah Injil adalah kabar baik bagi kita mungkin yang masih sering mendesak perdebatan. Suka apabila melihat ada salah satu kalangan Kristen menelanjangi kalangan agama lain. Atau membiarkan sengaja merancang pelayanan kita untuk tidak menyentuh orang-orang yang berbeda. Atau tidak bersahabat dengan kita. Kita harus berhenti dan mengubah ini. Saudara-saudara, Missio Dei, misi Allah adalah yang utama. Adalah yang utama. Bukan humana cupiditas. Ambisi kita sebagai kumpulan manusia yang biasanya bersekutu di dalam gedung keagamaan, gedung peribadahan ini saja. Maka ketika kita bisa melakukan itu, sebenarnya kita juga mampu apa yang Paulus mampu lakukan. Yaitu merendahkan diri kita dan membiarkan berita baik itu, kabar baik itu ditinggikan sebagai berita itu sendiri. Kita merendahkan diri kita, segala kepentingan kita agar kabar baik itu tinggi dengan sendirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya tahu bahwa kehidupan di sekitar kita sekarang sedang sesak. Selain karena wabah COVID-19 ini, sebenarnya negara kita ini sedang dalam kerentanan hubungan antar umat beragama yang tidak dapat dihindari. Tapi sekali lagi, apapun itu, pekerjaan Allah tidak boleh berhenti hanya oleh karena kita yang kecil hati. Injil tetap harus diberitakan.
Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita juga bisa tetap memberitakan Injil, termasuk kepada orang-orang yang nampaknya gelisah, tidak suka dengan pemberitaan Injil. Supaya jangan sampai gereja sedang sibuk-sibuknya saja bekerja secara teknis untuk melangsungkan ibadah-ibadah sampai ke rumah. Tim multimedia yang sedang bekerja dengan begitu kerasnya, itu pekerjaan dan bagian pelayanan yang mereka ambil dengan sungguh-sungguh. Tetapi pertanyaannya adalah, lalu bagaimanakah dengan departemen-departemen pelayanan lain yang tidak bisa datang ke dalam gereja? Apa pekerjaannya selama wabah ini? Kepada mereka, pengutusan ini harus didengar dan disadari bahwa Injil harus diberitakan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, adalah benar ketika sebenarnya banyak orang berusaha di tengah wabah ini. Kita bisa mengumpulkan sembako, uang untuk menunjang kehidupan orang lain yang butuh, obat-obatan, masker, termasuk hand sanitizer misalkan, dan lain-lain. Lalu ini bisa dikerjakan bersama-sama dan dibagikan dengan orang-orang di sekitar kita yang terdekat saja. Orang-orang pemuda remaja bisa langsung terlibat di lapangan, tentu dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang baik. Orang-orang dewasa dan lansia bisa membantu mengumpulkan ini semua dari orang ke orang. Bahkan donatur baik yang ada di dalam ataupun di luar gereja bisa bersatu hati bersama dengan gereja ini sebenarnya untuk mengumpulkan sumbangan. Penatua, kalau mau ikut terlibat silahkan. Itu jauh lebih baik. Ini membuktikan bahwa Injil bisa kita wartakan, bisa kita kabarkan pada skup, pada wawasan yang sempit, dia itu di sekitar kita bersekutu dan beribadah ini misalkan. Atau misalkan ide itu mau diambil langsung oleh penatua dan kalangan dewasa, ya monggo silahkan. Tapi teman-teman pemuda remaja tetap bisa melakukan penguatan di tengah pandemi ini. Kita bisa menguatkan dan menyapa warganet kok. Seperti membuat nyanyian multi-layer doa Bapa Kami yang kemarin itu sangat menarik untuk dilihat. Kita bisa membagikannya kepada teman sekolah, kepada teman kuliah, kepada gereja-gereja sekitar sini yang terdekat, pada gereja klasis ataupun kepada siapapun yang mau menerimanya. Dengan demikian kita menguatkan orang lain. Atau konten-konten yang lain pun bisa kita kerjakan. Ini kita menyapa orang-orang yang lebih luas, warganet di media sosial. Dengan demikian saudara-saudara, maka sebenarnya mungkin kita nggak bisa menyembuhkan atau meredakan COVID-19 ini langsung. Tetapi kita bisa perlahan menghadirkan secercah sukacita, secercah harapan, perhatian, kasih, dan penghiburan bagi banyak orang dalam skup yang kecil dan skup yang lebih luas. Disinilah, pada saat itulah Injil sedang kita kabarkan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mengapakah kita harus berdiam diri di dalam gedung, di dalam tembok yang dikatakan sebagai gedung keagamaan kita ini saja? Mengapa kita hanya berdiam diri untuk sekadar takjub pada iman kita tentang kenaikannya? Pergilah, kerjakanlah pengutusan yang telah Ia berikan itu hingga kelak Ia akan datang kembali. Saudara, kabarkanlah kabar baik dengan sukacita. Semoga roh Tuhan memenuhi kita. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk lahan kami di Nusa Loka ya Tuhan. Kami senantiasa dan terus berdoa ya Tuhan untuk proses IMB dan izin pemanfaatan lahan ya Tuhan. Berkatilah panitia dari GKI Serpong dan GKI Sarua Indah ya Tuhan. Dan terlebih juga untuk pemerintah daerah Tangerang Selatan ya Tuhan. Kiranya mereka pada saatnya nanti akan memberikan izin kepada kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk lahan kami di Dusun 3 Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kami hikmat ya Tuhan untuk mengelolanya ya Tuhan. Dan pada saatnya nanti Tuhan kami boleh memanfaatkan lahan tersebut ya Tuhan secara maksimal. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Lanjutkan doa syafaat kami bersukacita bersama bersatu hati di dalam kesukaan dengan saudara-saudari terkasih kami yang merayakan hari jadi, ulang tahun, dan pertambahan umur mereka. Bersama dengan Ibu Ruth Dorcas Tambunan, Bapak Victor Manurung, dan Bapak Rino Gerald Buki. Kami bersukacita Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami terkasih ini. Kami mendoakan di dalam iman kepadamu, agar Tuhan senantiasa menuntun kehidupan mereka di tahun yang baru, memberikan kesehatan dan kecukupan hidup, sehingga bertambah-tambah rasa syukur dan sukacita mereka di dalam kehidupan bersama dengan Engkau. Kami berdoa juga untuk segala sesuatu di depannya. Di dalam ketidaktahuan kami dan mereka terhadap diri sendiri pun, Engkaulah sumber pengharapan dan terang itu. Biarlah Engkau boleh bersama dengan mereka menjalani kehidupan hari demi hari, bulan demi bulan, waktu ke waktu, dan nyatalah kasih dan kebersamaan Tuhan dengan mereka. Kami berdoa juga untuk
saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan di rumah. Ibu Gustina Pasaribu, Ibu Mamik Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samanta, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elizabeth, Bapak Yonata Daily, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Bapak Elisa Hia, dan Pendeta Thomas Kartomo. Saudara-saudari kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Sang Sumber keajaiban dan hidup kami. Agar biarlah dengan kerendahan hati kami ini, kami boleh memohon, tangan Tuhan turut mencampur tangan dan bekerja bagi pemulihan mereka. Mereka yang berada di rumah, oleh karena itu kuatkanlah keluarga yang berada di sekeliling mereka, agar melalui keluarga itu, sanak saudara terdekatnya, senyum, penghiburan, kasih, kelembutan, dan kebaikan Tuhan boleh nampak bagi diri mereka. Kami juga berdoa Tuhan secara umum bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan seluruh warga dunia di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah semua usaha perjuangan kami untuk melawan wabah ini boleh kami turutkan dalam iman kami. Boleh kami sertakan Tuhan mencampur tangan agar wabah ini boleh kami lewati dengan baik. Kami boleh bertahan dalam kesehatan, kami boleh bersukacita sekalipun keadaan sangat sesak dan rumit. Kami boleh senantiasa Tuhan cukupkan, senantiasa Tuhan berikan penghiburan, hingga waktu Tuhan tiba nanti. Ketika wabah ini usai, kami boleh senantiasa mensyukuri, kami bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Kami bersyukur bersama-sama dengan Allah kami yang penuh dengan kuasa, sehingga kami boleh terus melanjutkan kehidupan kami. Bagi setiap keluarga yang berduka, oleh karena keluarga terkasih Tuhan panggil semasa pandemi ini, biarlah sukacita dari Tuhan yang menguatkan, yang menghiburkan, yang memberikan kekuatan dan hidup yang baru, sehingga mereka boleh senantiasa melanjutkan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah wabah ini secara khusus bagi bangsa dan negara kami, biarlah kami boleh memakai momentum yang buruk ini sebenarnya untuk bersatu hati dan bersatu padu, menyatukan kekuatan bersama-sama kami sebagai ciri khas gotong royong di tengah bangsa kami untuk bahu-membahu, saling mencukupkan, saling peduli, saling meringankan, saling memberikan kekuatan. Agar kasih Tuhan boleh nampak lewat semua yang kami kerjakan, semua pelayanan yang kami lakukan. Terlebih sebagai bangsa Indonesia, kami boleh bersama-sama melewati masa-masa sukar ini. Seluruh rangkaian doa kami ini, kami sertakan dengan mendaraskan doa yang Kristus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama, seraya mengingat pada sabda Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait 1 sampai baitnya yang kedua, Bagi Yesus Kuserahkan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini, sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mohon terima dan berkatilah, agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat kehidupan. Amin. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju berkelutlah tiap waktu
berpindah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Bila gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka seperti makna dari kenaikan Kristus Yesus ini, kita diutus untuk mengabarkan kabar baik, kabar gembira ini dengan sukacita. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan bersama-sama marilah kita merendahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 We'll be right back.